Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Kita tetap akan bicara dengan Kevin Dix. Kemarin kita tahu bersama bahwa sudah makan siang dengan Pak Ketua Umum, Pak Erik. Dan kemudian bersalaman. Pak Erik langsung mengatakan Instagram dia selamat bergabung di tim nasional untuk Kevin Dix. Itu kabar yang mengembirakan. Penuh sukacita saya pikir dengan kedatangan seorang Kevin Dix, dan dia tinggal berproses. Kita akan menanti untuk perjalanan dia sampai dalam pengambilan sumpah ya, dan dia resmi menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat tim Garuda kita di bawah pimpinan pelatih kepala Sintayong. Memang mengerikan tim kita ini kalau dengan masuknya Kevin Dix, terutama kalau melihat di jantung pertahanan kita. Sangat kuat. Dengan berdirinya Martin Pas di bawah Mistar, kemudian ada Jai Ises, sang kapten kesebelasan kita, ada Miss Hilgers, ada Jordi, ya, ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho, sekarang datang lagi Kevin Dix. Ini yang membuat tentunya sangat-sangat penuh, mewah di belakang untuk pemain-pemain kita yang nantinya akan bertarung khususnya menghadapi Jepang, karena kan Kevin Dix ini dia baru tersedia melawan Jepang dan melawan Arab Saudi itu November jika itu dikebut, dan saya rasa kalau dikebut oleh PSSI sama halnya seperti Miss Hilgers dan Eliano Reinders, semua akan tuntas tepat pada waktunya, apalagi lawan Jepang itu tanggal 15 November, Arab Saudi tanggal 19 November. Jadi ini kalau dari sekarang setelah salaman ini kemudian berproses, saya yakin itu sudah ada pengalaman ya. Jadi tidak diragukan lagi ya untuk kapasitas PSSI, apalagi bersama dengan Pak Erik ya. Nah, yang enak untuk kita bahas kali ini dengan masuknya Kevin Dix, berarti dia bermain di posisi bek tengah, karena dia di Copenhagen tuh bermain di posisi tengah. Dia membawa Copenhagen itu terakhir tuh juara di 2022-2023 ya, di Liga Denmark, luar biasa. Dia bersama dengan Copenhagen juga bisa lolos ke fase gugur di Liga Champions musim lalu, dan mereka mengalahkan MU juga. Jadi memang tidak diragukan lagi. Dia bermain bisa di 3 posisi berbeda. Di kanan, bek kanan atau di gelandang bertahan, tapi sejauh ini memang dia dipasang terus ya bersama Copenhagen itu di bek tengah. Nah, kalau dia di bek tengah ini yang saya pikir rame. Ya, karena ada Jai Ises, kemudian ada Miss Hilgers dengan Kevin Dix, itu sangat-sangat kuat. Ya, berarti di kanan ada Sandi, di kiri ada Calvin Verdong. Ini saya hanya bicara di belakang saja. Opsi lain bagi STY, jika Kevin Dix bergeser ke kanan karena dia bisa bermain di posisi bek kanan juga ya dari flank, maka Sandi akan tersisi, duduk di bangku cadangan. Berarti akan tersedia di tengah itu adalah Jai Ises, Miss Hilgers, dan Justin Hubner. Ya. Lalu masih ada lagi, karena kita masih punya Rizky Ridho seperti yang kuat. Jadi ini memang persaingan yang positif di belakang. Ada Jordi yang bisa dimainkan di posisi belakang. Jadi itu ramai. Tapi kalau 2 tempat sudah dimiliki, sudah saya kira ini paten untuk Jai Ises dan Miss Hilgers. Satu aja yang diperebutkan. Nah, kalau Justin Hubner kan bisa didorong bermain di gelandang bertahan juga. Jadi itulah kelebihan kalau Ridho yang dimainkan di sana, Justin bisa didorong. Meskipun memang harus ada pertarungan di sana dengan Ivar Jenner dan Nathan Cho yang biasa dimainkan di posisi box to box atau gelandang yang lebih bertahan. Jadi memang kalau bicara di sisi yang pertahanan, kita sangat kuat. Sangat kuat. Ini pasti Jepang sangat berhitung juga. Dan Hajime Moriyasu pelatih Jepang tahu akan kekuatan Indonesia. Kita tinggal menambah saya kira di posisi gelandang aja, kemudian di garis depan. Kalau kita dapat 2 aja, satu di nomor 9 dan satu di gelandang, ini akan lebih bagus buat kita. Enak buat kita untuk bisa berharap kita bisa lolos di Piala Dunia 2026. Katakan ya, Jairo ada di sana. Kemudian di depan ada Mauro Silstra. Ini masih berandai ya, kalau ini 2 datang menyusul, saya pikir ini sudah cukup bagus buat kita. Tapi kita kembali dengan Kevin Dix, 28 tahun, lahir di Apeldoorn,
di Belanda, ya 6 Oktober 96, ya, dan dia pemainnya sangat tangguh, tentunya sangat disiplin, ya, lugas bermain di belakang, dan jangan ditanya lagi. Kalau soal untuk prestasi dia diawali di Feyenoord, ya banyak prestasi yang dibuat di Feyenoord, kemudian pernah bermain di Serie A di Italia, Empoli, Fiorentina, dia pernah ada di sana. Jadi memang sudah pengalamannya luar biasa bagi seorang Kevin Dix. Sebelum dia ke Copenhagen, dan sekarang dia memilih untuk memperkuat tanah leluhurnya, punya garis keturunan dari kakek nenek dari Ambon, Maluku sana, dengan ibunya Natasha Dix Bakarbesi, yang membuat dia tentunya orang tuanya, semua kakek nenek dan saudara-saudara lainnya pasti akan bangga ketika Kevin Dix menentukan pilihannya untuk keputusan dia, ya, membela Indonesia. Dan kita akan tunggu nantinya, ya, bagaimana penampilan dia. Nah, kabar lain, ya, Sintayong sebagai pelatih sangat gembira, sangat bersuka cita dengan mendengar bahwa dia sudah bersalaman dengan Pak Erick Thohir. Nah, ini sudah lama yang dinantikan oleh STY, kan mungkin dari 2020 ya, masih di zaman Ketua Umum PSSI masih Iwan Bule, ya. Dan dia masuk radarnya dan disodorkan oleh STY, ya, termasuk dengan Jordi Amat sebelumnya, bahkan Jordi Amat kan harus menunggu sampai 2 tahun dengan Sandy Walsh, ya, ada sign. Nah, dia masuk dengan Mesilgas sudah dibidik oleh STY. Makanya ketika dia sekarang masuk ingin bermain untuk tim nasional Indonesia, STY paling gembira. Dan STY ada di Cina sekarang, sudah mendengar ini. Dan pasti dia akan sangat-sangat senang dengan kehadiran pemain yang sudah lama dia bidik dan dia nantikan. Menunggu dengan sabar. Ya, akhirnya Kevin Dix berubah pikiran, menentukan pilihannya. Tadinya kan dia masih bisa menunggu kesempatan itu pada tahun yang lalu. Siapa tahu bisa diambil di tim nasional Belanda. Dan juga bisa ikut di Euro, ya, ketika Belanda tampil, tapi tidak ada tersedia, Ronald Koeman tidak memanggil dia, ya. Akhirnya dia sudah pas. Keputusannya tepat. Dia memilih untuk waktunya bersama dengan Indonesia. Dan kita nantikan bagaimana, ya, pertarungan sesungguhnya ketika dia ada di lapangan bersama-sama dengan Jai Isyas dan kawan-kawan saat menghadapi tim Jepang yang sedang memimpin klasemen grup C. Karena Jepang saya pikir pasti lolos, 1 tiket sudah di booking. Tinggal peringkat kedua aja. Kalau kita menang melawan Cina, wah, terbuka peluang kita untuk menyambut Jepang dan menyambut Arab Saudi pada November nanti. Kita mendapatkan poin juga, hitung-hitungan 14-15 poin kita dapat, ya, kita bisa lolos. Ya, karena untuk peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat itu sekarang banyak yang tersendatnya. Bahrain akan bertemu dengan Arab. Kemudian Australia akan ke Jepang. Australia kalah, semakin sulit lagi posisi Australia, ya. Dan kita tunggu pertandingan antara Bahrain dan Arab. Kalau dua-duanya bermain imbang juga dan kita menang melawan Cina, wah, kita ada di atas. Ya, paling tidak di posisi kedua, aman buat kita, enak buat kita untuk menyambut pertandingan di bulan November. Ya, semua sangat menunggu. Ya, cepat-cepatlah proses ini untuk seorang Kevin Dix. Ya, dan dia akan bersama dengan kita sampai kita akan bertanding pada tahun depan, karena lanjutannya kan tahun depan di grup C ini untuk kualifikasi Piala Dunia. Kita masih akan ke Australia dan kita masih akan ke Jepang. Nah, kemudian kita akan menyambut Bahrain dan Cina bermain di kandang kita. Saya rasa kalau kita bisa mendapatkan poin nanti lawan Cina dan Cina akan datang ke Indonesia bersama dengan Bahrain, kita hajar mereka dapat 6 poin, peluang kita sangat terbuka untuk bisa mendampingi Jepang. Tapi memang perlu perjuangan, masih panjang untuk kita. Jadi sekali lagi selamat datang. Ya, selamat bergabung buat Kevin Dix yang sudah membuat hati STY sekarang berbunga-bunga setelah STY mendengar kabar ini, dan pas sudah tahu, mungkin sudah ditelepon oleh Pak Erick, ya, dan dia menyambut dengan sukacita sekali. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.